Oke, ketemu lagi di channel Haikal NS. Kali ini saya akan membahas perpajakan lagi. Dan kali ini saya akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2 dan cara menghitungnya. Oke, sebelum lanjut ke materinya, alangkah baiknya untuk like, komen, serta subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Haikal NS. Oke, di sini saya akan menerangkan PP pasal 4 ayat 2. PP pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Itulah pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan dan berupa: yang pertama adalah omset penjualan atau peredaran bruto. Yang kedua adalah bunga dari deposit dan jenis-jenis tabungan, hadiah atau undian, transaksi saham, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan. Selanjutnya, pendapatan tertentu lainnya seperti jasa konstruksi. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 itu dipotong oleh yang pertama adalah koperasi. Yang kedua adalah penyelenggaraan kegiatan. Tiga adalah otoritas bursa. 4 adalah bendaharawan. Oke, lanjut lagi. Objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposit, tabungan atau diskonto SBI. SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia. Dan dasar hukumnya juga, yaitu PP 131 tahun 2000. Selanjutnya, 20% dari jumlah bruto atas bunga deposit, tabungan atau diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT atau bentuk usaha tetap, contohnya pabrik, pertambangan, penggalian, wilayah pengeboran untuk eksplorasi pertambangan, dan lain-lain. Selanjutnya, 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B. P3B itu perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atas bunga deposit, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak luar negeri. Contoh perhitungannya bisa dilihat di sini. Rangga menyimpan uang deposit di bank ABC sebesar 150 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung besaran bunga deposit dan PPh pasal 4 ayat 2-nya. Bunga deposit, kita sini masukkan tingkat bunganya 20% dan dikalikan uang depositnya sebesar 150 juta dan dibagi 12. 12 itu didapatkan dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Yang hasilnya adalah
Rp1.500.000. Sedangkan PPh pasal 4 ayat 2-nya 20% dikali 1.500.000 dan hasilnya adalah Rp300.000. Selanjutnya, transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukumnya PP nomor 14 tahun 1997. Yang pertama, 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek atau bukan saham pribadi pendiri. Yang kedua adalah 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham Bursa Efek itu saham pendiri. Sini bisa dilihat contoh perhitungannya. Pak Yanto menjual 2.000 lembar saham dengan harga Rp3.000 per lembarnya. Hitunglah besar PPh pasal 4 ayat 2-nya. PPh pasal 4 ayat 2-nya atas penjualan saham yaitu 0,1% dikali harga dikali jumlah barangnya yaitu 0,1% dikali Rp3.000 dikali 2.000 lembar sama dengan Rp6.000. Jadi itulah PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan sahamnya. Selanjutnya adalah hadiah atau undian. Hadiah atau undian itu biasanya banyak di acara-acara televisi ataupun apalagi di saat ini, di saat sahur, banyak acara TV yang mengadakan hadiah atau undian. Dan di situ juga terdapat potong pajaknya. Dasar hukum hadiah atau undian adalah PP nomor 132 tahun 2000. 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Berarti di sini hadiah atau undiannya dikali 25%. Contoh perhitungannya. ABC TV menyelenggarakan penarikan hadiah undian senilai 50 juta. Dan penarikan tersebut didapatkan oleh Anwar yang sebagai pemenang. Pertanyaannya adalah berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dari Anwar tersebut? PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 25% dikali jumlah penarikan hadiah undian sama dengan, berarti penarikan hadiah undiannya 50 juta rupiah dikali 25%, jumlahnya adalah 12.500.000 rupiah. Itulah PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undiannya. Nah, selanjutnya adalah sewa tanah atau bangunan. Di sini tentang sewa menyewa atau bisa dikontrak atau misal kayak kos. Dasar hukumnya sini sangat jelas. PP nomor 34 tahun 2017 10% dari jumlah bruto. Sini juga bisa dilihat contoh perhitungannya. Pada bulan Januari 2018, Pak Tio menyewakan atau mengontrakkan rumahnya kepada Yosiman yang digunakan untuk usaha percetakan sampai dengan Desember 2018.
sebesar 70 juta rupiah yang dibayarkan pada 3 Januari 2018. Pertanyaannya adalah hitung besarnya PPA pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Pak Tio dengan Pak Yosiman. Sini kita masukkan 10% dari jumlah bruto dikali harga sewa. Harga sewanya adalah 70 juta rupiah dan hasilnya adalah 7 juta rupiah. Dan itulah pengertian PPA pasal 4 ayat 2 dan cara menghitung PPA 4 ayat 2-nya. Oke, sekian dari video pembelajaran PPA pasal 4 ayat 2-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Haikal LNS. Tetap semangat berpuasa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.